Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mus Kurniawan NIM 18053. Jadi saya akan mereview sedikit manajemen proyek TI tentang fase desain. Aktivitas utama dalam fase desain adalah membuat dan review data dari desain sistem yang mendokumentasikannya dan spesifikasi desain. Aktivitas kedua dimulai dengan melakukan rencana tes penerimaan. ATP adalah sebuah dokumen tes yang akan digunakan untuk mendemonstrasikan seluruh fungsi sistem kepada user pada fase penerimaan. Terdapat dua langkah dalam mendesain sistem software, yaitu pertama, bagilah sistem menjadi beberapa komponen secara fungsional, dan yang kedua, hubungkanlah komponen-komponen tersebut. Desain yang terstruktur. Tujuan utama dari desain yang terstruktur adalah memecah sistem menjadi bagian yang lebih kecil, teratur dan mudah untuk dibangun. Masing-masing komponen utama atau kotak dalam TLD dipecah menjadi sub-bagian dimulai dengan level teratas, kemudian turun ke level berikutnya. Dalam kasus ini dimulai dengan menu dan mendesainnya sebelum turun ke inquiry, update, report, generation yang akan diikuti dengan tingkat selanjutnya jika ada. Desain bottom up. Pada kasus tertentu mungkin akan lebih mudah mendesain dengan menggunakan pendekatan dari level bawah atau rendah ke level atas. Hal ini sering ditemui pada kasus sistem pengontrolan proses di mana peralatan pengontrol hardware pada level bawah menentukan bagaimana sistem tersebut disatukan integrasi sistem. Contoh, kita akan mendesain sebuah sistem pengujian mesin kendaraan. Kita harus mulai dengan menentukan hardware desain atau komponen dasar yang terlibat, dan sensor umumnya dipasang pada alat digital atau analog yang terpasang pada modul software pengendali. Kemudian software yang digunakan untuk mengontrol alat pengendali kemudian didesain di atas pengendali tersebut. Demikianlah sistem software didesain dari level bawah ke atas, desain bottom up. Juga salah satu digunakan pada kasus di mana komponen software yang ada digabungkan dan disatukan dengan modul baru untuk membangun sebuah sistem. Pertukaran desain tingkat atas. Umumnya banyak desain tingkat atas yang dapat mencapai atau memperoleh hasil yang sama dengan sebuah sistem software. Contohnya desain tingkat atas. Keputusan untuk membangun sendiri atau membeli merupakan keputusan yang khusus. Ada keuntungan dan kerugian pada setiap kombinasi dari item yang dibangun maupun yang dibeli. Semakin banyak paket program yang Anda beli, semakin berkurang program yang harus Anda lakukan. Keputusan untuk membeli paket program lebih mudah dibandingkan harus membuat sendiri, akan tetapi lebih mahal dan umumnya kurang efisien dibandingkan dengan program tertulis bisa yang sama. Desain tingkat atas yang lain ada juga yang cocok. Salah satu masukan mungkin adalah menggunakan inquiry, update, dan report generation dan menggunakan routine file handler yang umum untuk melakukan semua kegiatan akses file TLD akses tersebut seperti pada gambar. Prioritas desain. Pilihan TLD Anda akan mempengaruhi hal berikut. Yang pertama, biaya sistem, yang kedua, waktu yang diperlukan untuk membangun sistem, kemudian yang ketiga, sifat mudah dipakai, kemudian yang keempat, kinerja, kemudian yang kelima, ukuran sistem, yang keenam, kehandalan, kemudian yang ketujuh, kemampuan modifikasi. Item-item ini harus menjadi prioritas bersama dengan user pada waktu perencanaan sistem. Pada saat pendefinisian dan analisis ini akan membuat pilihan TLD jauh lebih mudah. Desain tingkat menengah, medium level design. Setelah TLD terpilih, kita harus membagi masing-masing fungsi atau komponen utama menjadi beberapa sub fungsi atau komponen. Kemudian program menunggu user untuk memindahkan fungsi utama komponen itu adalah yang pertama, mulai sistem dan menampilkan main menu. Kemudian yang kedua, menangani perpindahan mouse. Kemudian yang ketiga, menangani tombol pada mouse. Yang keempat, pindah ke menu query, update, browse atau report ketika dipilih. Kemudian yang kelima, menangani kesalahan-kesalahan seperti pada online help message untuk seluruh sistem. Kemudian yang keenam, mematikan sistem jika quit dipilih. Struktur diagram tingkat selanjutnya atau diagram rinci untuk komponen menu akan tampak seperti berikut. Aturan penamaan. Modul diberi nama untuk menunjukkan sistem fungsi atau subfungsi yang diperlukan. Aturan penomoran nomor pada setiap kotak disusun dengan aturan sebagai berikut. Pada tiap-tiap terendah
tambahkan sebuah titik dan angka bulat untuk nomor yang terletak di atas kotak angka bulat tersebut. Diurutkan dari kiri ke kanan. Kemudian modul terstruktur atau sejauh mana Anda dapat merincinya. Sebuah modul terstruktur memiliki ciri-ciri baik berikut. Yang pertama, berfungsi sepenuhnya sebagai fungsi tunggal, misalnya dapat diterima, diedit, diformat ulang, dan mengganti parameter tunggal. Yang kedua, ukurannya kecil, ukurannya besar dan berkisar antara 50 sampai 100 baris yang dapat dieksekusi atau paling banyak 2 halaman. Kemudian yang ketiga, dapat diprediksi semua ciri dapat terlihat dengan membaca kode program. Hal ini tidak dipengaruhi oleh kode tersembunyi dalam modul lain atau sistem operasi. Kemudian yang keempat, tidak tergantung perubahan dalam modul atau parameter tidak mempengaruhi sistem. Dan 5, meskipun hal ini tidak didefinisikan secara jelas dalam modul tersebut, terlihatlah penggunaan kembali suatu modul yang cukup lengkap dan umum mengakibatkan Anda dapat menggunakan pada aplikasi lain dengan modifikasi sedikit mungkin. Desain file dapat kinerja yang sesungguhnya. Anda boleh mendesain file dengan melihat hasil dari fase analisis kebutuhan dan desain level atas yang sejauh ini dihasilkan. Sebagai contoh, persyaratan pendaftaran seorang siswa pada kursus tertentu akan menghasilkan penambahan dalam daftar file di samping masing-masing kotak. Mengoptimalkan sejumlah variabel item optimize variable number of item. Dan student file terdapat 2 file, informasi CRS, no, dan element yang diulang untuk masing-masing kursus dari siswa yang mendaftar. Dalam hal ini, jika jumlah maksimum dari suatu variabel diketahui, maka dapat digunakan record yang memiliki panjang yang tetap. Sebagai contoh, jika suatu bidang kursus ini akan pernah diambil oleh lebih dari 30 siswa, maka jumlah record schedule disediakan untuk 30 siswa. File history, apa yang akan kita lakukan tentang data pada siswa yang telah mengambil sebuah kursus. Pemecahan masalah ini dengan mendefinisikan sebuah file student history. Dan setelah seorang siswa mengakhiri sebuah kursus, recordnya dipindahkan dari file student ke file history. Pengujian desain file. Pada desain ini, setiap permintaan kebutuhan yang melibatkan pengaksesan data harus diproses dengan desain file. Hal ini menandai perkembangan selanjutnya. Contoh, tampilkan semua peristiwa pada tempat kajian XYZ, lokasi, dan wilayahnya. Mari kita mengikuti logika pengaksesnya. Register mengubah nama bidang kursus menjadi CRS. Rekod pada file schedule diakses oleh CRS untuk mendapatkan biaya. Kemudian proses desain. Pilihlah tim desain. Pilihlah orang-orang terbaik untuk tim desain. Tim desain yang baik tidak perlu orang yang menguasai bahasa pemrograman. Mereka haruslah orang yang dapat mengkonsep semuanya. Hindari orang-orang yang selalu menginginkan kesempurnaan dalam tim desain. Pertemuan desain merancang suatu mirip dengan urutan remuk. Beberapa orang berkumpul dalam satu ruangan yang tenang dan tidak terganggu. Setiap orang diharapkan untuk mengeluarkan semua ide mereka agar semua elemen yang berfungsi dapat digunakan, dan juga memikirkan bagaimana cara menguasainya. Tulis semua ide yang ada dan kemudian akhirnya ide-ide yang ada disusun ke dalam modul-modul unik. Kemudian dokumentasi teknik, technical documentation. Pertimbangkan hal berikut ketika menulis dokumentasi teknik. Yang pertama, gunakan bahasa yang formal dan tepat. Kemudian yang kedua, gunakan gambar, diagram yang terstruktur dan yang sejenisnya. Kemudian yang ketiga, buatlah agar maksud dari desain menjadi jelas pada beberapa halaman pertama. Kemudian uraikan. Yang keempat, cobalah untuk konsisten pada grafik-grafik dan struktur kalimat. Standar ketentuan pada waktu desain. Buatlah aturan yang standar seperti berikut. Beberapa ketentuan disalin, format struktur diagram, modul, dan ada penamaan variabel ini digunakan untuk semua tingkatan yang rendah. Kemudian parameter yang mendahului rincian panjang format atau teks. Kemudian penanganan kesalahan. Tiap modul mengerti keadaan di mana kesalahan muncul dan nomor kesalahan untuk diganti. Yang keempat, standar pemrograman. Standar pemrograman struktur seperti pembukaan kode, space, memasukkan komentar-komentar, konsep yang diperbolehkan, organisasi, perlindungan, dan ketergantungan secara rinci, membuat
template yang berisi komentar seperti judul, parameter, masukan, variabel yang digunakan, memanggil subroutine, penanganan kesalahan, exit. Programmer memulai dengan template ini dan mengisikan kode proses. Kemudian garis besar spesifikasi desain. Spesifikasi desain terdiri atas judul halaman dan daftar isi, gambar. Kemudian yang kedua gambaran umum. Yang ketiga daftar hardware, software yang akan dipakai. Kemudian yang keempat daftar urutan prioritas desain. Kemudian yang kelima diagram desain dan beberapa modul dictionary yang umum. Kemudian yang keenam beberapa kebiasaan penamaan modul yang umum. Kemudian yang ketujuh parameter yang dipakai dan data dictionary. Kemudian yang ke-8 penanganan kesalahan, jelaskan bagaimana kesalahan yang akan ditangani. Kemudian yang ke-9 standar pemrograman terstruktur. Kemudian yang ke-10 alat pemrograman terstruktur. Kemudian yang ke-11 top level design termasuk struktur diagram TLD. Kemudian yang ke-12 medium level design termasuk struktur diagram MLD. Kemudian yang ke-13 modul dan kamus data. Kemudian yang ke-14 file dan table. Kemudian menguji desain. Ketika desain telah diselesaikan, semuanya harus berjalan dengan benar. Maksudnya adalah untuk menjamin hal berikut. Yang pertama, semua komponen spesifikasi sudah ketemu. Kemudian yang kedua, desain mudah diprogram dan dipelihara. Kemudian yang ketiga, dapat mengimplementasikan sesuai dengan waktu dan anggaran. Kemudian 16, merupakan permintaan sesuai dengan desain. Beberapa desain yang diciptakan selalu membawa pada perubahan permintaan. Anda harus kembali kepada user sekarang dan user bahwa dia sebenarnya tidak menginginkan apa yang dia minta sebelumnya. Kemudian yang 17 perencanaan penerimaan. Meskipun penerimaan adalah tahapan pada bab tersendiri, nantinya perencanaan penerimaan dapat dimulai setelah desain benar dikerjakan. Kemudian desain siap pakai, desain workflow. Ketika Anda mengambil keputusan di antara beberapa pendekatan ini terhadap suatu masalah, lebih mudah mengambil keputusan dengan meminta pendapat orang lain. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Bila kurang yang dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.